Sebelum melanjutkan nonton videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Muhammad Arilau. Keadilan untuk semua orang. Tips atau trik ya, apabila kita tidak sengaja melakukan perbuatan pidana yang merugikan orang lain, ya, agar tidak dipenjara dan diproses hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber Muhammad Arilau. Saya coba menjelaskan tidak bertele-tele, jelas, padat, singkat, karena saya tahu di saat kita mencari sebuah jawaban ya atau informasi, apabila kita mendengarnya bertele-tele maka kurang nyaman ya. Jadi saya mencoba untuk singkat, padat, jelas ya. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan tips bagaimana langkahnya apabila kita ya diduga melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain agar tidak dipenjara dan diproses hukum. Langsung saja ya. Dalam hukum itu ada istilah restoratif justice, dilakukan dengan cara restoratif ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian kooperatif dengan penyidik, mengakui kesalahan, memahami ya pada saat dijelaskan bahwa kalian menyadari bahwa itu kesalahan, di mana kesalahan itu membuat kalian menyesal, dan kalian paham betul bahwa ada ancaman penjara di depan mata yang mungkin ya harus kalian jalani. Berkaitan dengan perkara-perkara yang menimbulkan kerugian untuk orang lain, namun masih sebatas tidak besar, ringan, atau bukan perkara yang besar, tidak menimbulkan ya konflik di tengah-tengah masyarakat, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Syaratnya adalah kalian bukan seorang residivis. Apabila kalian seorang residivis, maka restoratif justice tidak bisa kalian ajukan. Ya, restoratif justice itu agar hak menuntut korban itu dicabut. Langkahnya, yang pertama harus bisa dicek apakah SPDP sudah dikirim ke kejaksaan atau belum. Kalau SPDP sudah dikirim ke kejaksaan, maka kalian harus mengajukan permohonan untuk mengajukan perdamaian kepada korban dan mohon agar perkara tersebut yang kalian hadapi itu bisa dilakukan secara restoratif ya, melalui surat ya, permohonan. Tapi kalau misalkan SPDP belum dikirim, maka cukup diajukan ke pihak penyidik. Lalu kalian harus kooperatif mendatangi korban dan bersedia membayar ganti rugi yang diderita oleh korban. Dan korban pun bersedia mencabut hak menuntutnya secara pidana agar perkara tersebut stop dan tidak diproses lagi. Itulah yang disebut dengan restoratif justice dan tata caranya. Yang jelas ya, korban juga bersedia, kalian menyadari, kalian mengganti. Contoh ya, kasus nenek-nenek yang mencuri singkong misalkan di sebuah kawasan perkebunan milik perusahaan swasta. Lalu masyarakat dan kepala desa merasa iba terhadap nenek itu. Dan kalau nenek itu dihukum, maka nilai keadilan itu justru menciderai masyarakat. Nah, itu dengan cara restoratif justice inilah harusnya dilakukan. Ya. Masyarakat atau kepala desa boleh mengajukan permohonan ya, beserta keluarga nenek itu ya, kalau SPDP sudah dikirim ya ke kejaksaan atau ke kepolisian, juga surat itu juga diajukan dan datang minta maaf kepada korbannya juga
Jadi ada dua ya secara administratif yang harus dilengkapi. Setelah itu, penyidik dalam hal ini menjadi mediatornya, penengahnya. Dan singkong itu kalau nenek itu memang kelaparan, nggak ada uang, masyarakat yang mengganti dengan cara iuran. Menurut saya itu keadilan bisa ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak ada lagi orang yang mengeluh bahwa hukum tidak ditegakkan, bahwa hukum penegakannya pandang bulu. Nah, saya miris ya sebagai penegak hukum, miris kalau masih ada masyarakat merasakan itu. Kita merasakan ketidakadilan itu karena ketidaktahuan. Ya sahabat-sahabat, apabila kita tahu caranya, langkahnya, tentunya keadilan itu bisa kita rasakan. Oleh karenanya saya membuat channel ini agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan, karena keadilan itu untuk semua orang. Oke, saya rasa cukup jelas penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Ya, dukung dan ikuti, subscribe channel ini. Insya Allah supaya saya bisa terus konsisten dan semangat memberikan edukasi kepada masyarakat. Keadilan untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.